Dan terapi hormon itu yang bikin aku struggling nggak mens dan rasa-rasa yang menyebalkan. Yang aku lihat, aku shock, aku nggak tahu dan aku bilang sama mama, kenapa banyak darah di pas aku pipis. Jadi aku baru tahu kalau saat itu aku menstruasi hari pertama. Terus saking anak kecilnya kali ya, masih kecil, jadi saya suka lipetin satu, nanti nembus lagi, lipetin satu, nembus lagi. Jadi nutupnya tuh pakai tangan, saking anak kecilnya males banget ganti-ganti gitu loh. Setelah saya mengetahui bahwa saya ada miom, menstruasi saya tuh jadi lebih banyak dan itu membuat saya stres. Alhamdulillah baik-baik aja, walaupun dari kecil sekitar umur 10-11 tahun itu saya udah pertama kali mens dan banyak, dan alhamdulillah nggak pernah ada sakit-sakit. Kan selain itu kan saya tepat waktu ya, kebanyakan udah banyak tapi tepat waktu, jadi saya tahu nih akan mens tanggal berapa. Mungkin bedanya cuma 1-2 hari gitu, jadi saya udah bisa mempersiapkan. Tapi kadang-kadang saya tuh memang craving gitu, mau makannya banyak, tapi selain itu alhamdulillah nggak masalah buat saya. Setelah saya mengetahui bahwa saya ada miom, menstruasi saya tuh jadi lebih banyak dan itu membuat saya stres. Kalau diinget-inget dulu pengalaman pertama mens bisa sampai lama banget gak mens. Terus abis gitu menstruasi yang aku jalanin itu bisa sampai 2 minggu dan aku kira itu wajar. Sampai semakin parah gejala aku ngerasain menstruasi, sakit kram perut, sampai badan aku juga sakit, semuanya. Jadi kayak kalau menurut aku dengan pengalaman aku yang sekarang, dengan apapun yang aku rasain saat ini, kalau menstruasi itu benar-benar membaik banget sih. Struggle-nya aku dulu sebelum ketahuan kista emang suka nyeri haid yang sampai nggak bisa beraktivitas, dan mamaku juga kayak gitu. Jadi emang kadang tuh sampai nggak sekolah gitu loh, saking nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi bener-bener rasa sakitnya hilang kalau aku kehilangan kesadaran, yaitu tidur gitu. Cuman itu doang, dan bahkan lagi tidur pun bisa kebangun karena sakitnya gitu. Sampai akhirnya aku operasi, terus rasa sakit itu hilang, walaupun muncul lagi kista yang fisiologis itu ya, tapi itu kan nggak sakit. Struggle-nya paling itu sih, dan terapi hormon itu yang bikin aku struggling nggak mens dan rasa-rasa yang menyebalkan. Tapi habis itu kan aku rajin detox ya, walaupun sekarang aku ke konsultan fertilitas terus aku didiagnosis endometriosis, dan katanya kan harusnya gejalanya kan nyeri haid yang parah banget, tapi aku nggak ada nyeri sama sekali. Bahkan dokternya tuh sampai bingung, kamu emang nggak sakit? Nggak ada sama sekali. Terus dia bingung, padahal karena biasanya endometriosis tuh pasti sakit, tapi aku nggak. Jadi mungkin apakah karena detox? Saya pertama kali mens sekitar umur 10-11 tahun, kelas 5 SD, saat di sekolah waktu itu di SD. Ketika saya kelas 6 SD, sekitar umur 12 tahun, begitu saya menstruasi pertama kali, saya tidak merasakan takut ataupun kaget karena memang saya sudah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang itu dari ibu saya. Seingat aku itu usia aku kayak kelas 5 SD. Jadi pertama kali itu aku bangun tidur, terus aku buang air kecil, banyak banget darah yang aku lihat. Aku shock, aku nggak tahu dan aku bilang sama mama, kenapa banyak darah di pas aku pipis. Jadi aku baru tahu kalau saat itu aku menstruasi hari pertama, dan di saat itulah aku seharusnya sudah menjadi wanita yang seutuhnya. Terbilang cukup cepat ya dibanding teman-teman, dan karena mamaku tuh cukup terbuka soal kayak reproduksi wanita. Mamaku tuh benar-benar ngajarin dari aku kecil. Jadi waktu aku belum mens, mamaku udah kayak menyiapkan aku, nanti kamu akan mens loh, nanti akan keluar gini-gini, terus kasih tauin mama ya gitu. Jadi waktu ketika keluar pertama kali, kebetulan alhamdulillahnya banget di rumah, jadi nggak ada kecelakaan whatsoever di sekolah atau gimana gitu. Jadi pas keluar langsung kasih tauin mama, terus mama langsung mengeluarkan senjatanya, pet. Ya abis itu diajarin kayak cara hygiene gitu-gitu sih. Saat menstruasi sekitar umur 11 tahun itu saya lumayan agak banyak loh mensnya, darahnya maksudnya. Terus saking anak kecilnya kali ya, masih kecil, jadi saya suka lipetin satu, nanti nembus lagi, lipetin satu, nembus lagi. Jadi nutupnya tuh pakai tangan, saking anak kecilnya males banget ganti-ganti gitu loh. Tapi itu karena mungkin banyak dan masih kecil. Karena selama ini saya tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu jika menstruasi. Nah, di tahun 2022 tiba-tiba di bulan Juli saya itu
menstruasi selama 3 minggu berturut-turut tidak berhenti-berhenti. Saya pikir saya kelelahan dan akhirnya saya coba lagi menunggu di bulan berikutnya, di bulan Agustus. Ternyata malah lebih parah, saya malah menstruasi itu pendarahan selama 3 hari berturut-turut dan itu sangat banyak sekali membuat saya takut yang memberanikan saya untuk pergi ke dokter spesialis kandungan. Dan di situ saya mendapatkan jawaban dari dokter bahwa ternyata ada miom sebesar diameter 8 cm dan dokter bilang jika HB saya di bawah 7 saat itu, dan dokter bilang saya harus operasi angkat rahim karena posisinya ada di dalam rahim. Banyak banget. Pertama kali aku mens itu yang aku rasain aku nggak gimana-gimana, cuman sakit kayak kram perut. Di menstruasi pertama aku itu aku pernah nggak menstruasi hampir 3 bulan. Aku kira itu hal yang wajar, tapi makin berjalannya waktu, keterlambatan mens aku tuh makin sering. Jadi nggak cuman awal-awal menstruasi aja, jadi setelah itu pun aku sering banget telat mens 2 bulan, 3 bulan. Terus udah gitu setiap kali mens perut aku sakit banget, pinggang aku sakit banget. Jadi lama-lama tuh aku ngerasa kayaknya emang seharusnya begini ya, kalau menstruasi itu emang harusnya sesakit ini. Tapi ternyata setelah aku cari tahu itu tuh salah banget dan gak seharusnya kayak gitu. Akhirnya aku banyak deh cari tahu sebenarnya itu yang seharusnya itu kayak gimana. Ada banget. Waktu itu aku lagi koas tahun 2014 apa ya, mens lama banget pada saat itu sampai 3 minggu, sakit banget sampai aku pikir apakah ini sebuah gawat abdomen. Gawat abdomen tuh sebuah emergency gitu loh, kok bisa sampai 3 minggu kayak gini dan sakitnya tuh sakit banget sampai kayaknya nggak bisa gerak. Teman-teman aku juga sampai khawatir mau dibawa ke UGD. Terus akhirnya aku dibawa ke konsulen aku. Setelah ditanya-tanya, aku emang ada riwayat kista. Terus di USG dan ternyata emang ada kista ovarium. Akhirnya aku pas lagi di rumah, aku ke obgyn dan emang ternyata ada kista ovarium yang mulai membesar jadi 10 cm. Karena aku pikir bisa akan mengecil lagi gitu. Jadi aku emang masih tunggu progresnya sama dokternya. Tapi ternyata nggak mengecil-ngecil, malah makin membesar dan malah makin nabrak kantung kemih aku sama nabrak saraf aku. Jadi akhirnya pas udah 10 cm, 400 cc, itu akhirnya diambil operasi. Seperti orang lainnya, menerima, memahami, menjalani dengan ikhlas, harus menjaga pikiran si mindset, soalnya kalau enggak kita rugi sendiri dengan mengeluh atau minder, tapi kita menerima dengan ikhlas, jadi ngejalaninnya santai, enteng, dan tetap bahagia. Meyakinkan diri saya bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi saya hanya berusaha berdoa dulu dan lalu saya mendapatkan saran dari adik saya. Dan saat itu adik saya bilang bahwa coba ini ada yang namanya jus detox karena temannya itu pernah mengalami hal yang sama dengan saya dan akhirnya dinyatakan sembuh. Tapi memang harus mengubah pola makan dan gaya hidup. Itu tuh pokoknya teman-teman lama aku pasti tahu setiap aku menstruasi aku pasti marah, gak bisa naik motor cepet-cepet, naik kendaraan apapun. Pokoknya bener-bener mesti kayak patung. Cara aku berdamai ya aku menerima keadaan aku sebagai wanita, bahwa gak cuman aku doang yang ngerasain sakit ketika menstruasi, tapi aku belajar untuk memperbaiki, karena kalau misalnya kayak gitu-gitu terus aku juga gak akan ngerasa nyaman. Aku mencoba untuk merubah pola hidup aku, gaya hidup aku, jadi sampai sekarang sih alhamdulillahnya semuanya jadi lebih baik. Oh itu butuh proses panjang sih, nggak mungkin kayak cuma sehari 2 minggu. Apa ya, aku agak lupa juga sih karena udah lama. Tapi nggak ada cara lain selain ya udah emang kayak gini, mau gimana lagi, udah gitu aja deh. Iya banget, apalagi baca-baca berita misalnya ada akhirnya tuh tanda-tanda itu kayak mengarah ke penyakit agak keras gitu, kanker. Jadi bikin saya agak parno. Bukan masalah kankernya juga sih, takutnya dalam jangka panjang gitu nanti timbul penyakit lainnya. Jadi saya concern banget itu jaga makanan, dengan olahraga, dengan jaga pikiran. Begitu saya mengetahui bahwa saya ada miom adalah saya harus angkat rahim. Ya mungkin usia saya sudah 48 tahun, sudah mempunyai 3 anak. Mungkin nggak masalah
untuk diangkat rahim, tapi yang namanya operasi itu membuat kita takut sebagai wanita dan kita hanyalah manusia biasa. Aku tuh parnonya takut ada penyakit kronis, tapi aku nggak berani buat cek ke dokter. Itu parah banget sih. Kalau misalnya punya masalah kayak aku, kayaknya kalian mesti cek-cek ke dokter deh. Ya itu, balik lagi, karena aku ngerasa dulu tuh aku seneng banget minum soda, terus udah kayak gitu jarang minum air putih, jarang olahraga, nggak doyan sayur, jarang makan buah. Jadi itu tuh kayaknya mempengaruhi pola menstruasi aku. Abis aku cari tahu kalau kita itu membutuhkan serat, mineral, dan lain-lain, aku kayak mesti menemukan cara yang alami untuk mengatasi masalah aku sendiri. Paling yang bikin aku makin parno, nanti gimana ya kalau misalkan aku nikahnya lama, aku makin tua, cadangan telurnya juga makin dikit. Jadi kayak aku tuh merasa diburu-buru oleh jam biologis aku, karena aku tuh punya mimpi pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Aku tuh pengen banget jadi ibu. Aku sangat-sangat adore hubungan aku dengan mamahku. Jadi aku tuh pengen memiliki hal itu dengan anakku nanti gitu. Yang bikin parno yaitu kalau aku nggak bisa merealisasikan mimpiku itu. Bertekad untuk sembuh untuk diri sendiri, terutama karena bisa menjalankan hari-hari dengan menyenangkan, dengan enjoy, dengan bisa olahraga, dengan nanti saat tua tetap sehat, tetap menikmati hidup. Insya Allah kalau panjang umur kan nggak mau sakit-sakitan atau menyusahkan orang. Kalimat dari suami saya saat itu ketika dia mendengar bahwa saya dikatakan oleh dokter harus angkat rahim, dia hanya berkata sebisa mungkin diusahakan tidak usah operasi. Jadi karena kalimat suami saya itu, saya berbesar hati untuk mencari tahu apa yang harus saya lakukan. Karena itu udah mengganggu aku di kehidupan aku sehari-hari, sampai aku nggak masuk kantor, sampai aku ngajakin temen aku berantem gara-gara dia nyenggol aku. Itu benar-benar pengalaman yang benar-benar aku alami. Jadi mungkin sebagian cewek ada juga yang kayak aku, wanita-wanita di luar sana. Jangan khawatir, kalian itu cuman perlu tahu cara untuk mengatasi diri kalian sendiri. Kalian juga perlu tahu untuk mengenal diri kalian sendiri, supaya kalian juga bisa tahu cara menghadapi dan mengatasi permasalahan kalian. Kalau yang aku lakuin yaitu aku berubah pola hidup, terus udah kayak gitu sekarang aku bener-bener gak minum soda, mengurangi gula, apapun yang aku rasa akan merugikan diri aku, terutama kesehatan, itu aku hindarin jauh-jauh. Kebetulan sih tapi udah operasi ya. Yang nggak mau operasi lagi sih, aku kan sempat kayak ke objin lagi setelah aku menikah. Pas dicek lagi tuh emang sempat ada lagi, tapi katanya fisiologis. Nggak mau nih kalau operasi lagi, belum duitnya, belum orang-orang sekitar yang sangat-sangat khawatir. Apalagi mamahku tuh takut banget sama yang namanya bius total. Mamaku tuh parno banget, karena dulu waktu di bius total tuh mamaku katanya mimpi buruk lah, pokoknya sangat-sangat nggak nyaman deh waktu di bius total. Sedangkan aku nggak berani kalau bius tengah, aku maunya di bius total. Jadi mamaku tuh khawatir banget. Nah aku tuh nggak mau bikin orang sekitarku yang jadi khawatir karena aku. Jadi kayak jangan sampai operasi lagi bikin orang lain khawatir. Jadi sejak itu aku harus menjaga kista ini tetap fisiologis, jangan sampai membesar. Setelah ketemu naked press, aku tuh sebenarnya pertama kali detox naked press tuh bukan buat kista sih, karena ya udah berdamai dengan diri sendiri sih. Yang penting aku jaga dia nggak makin membesar gitu. Aku detox naked press tuh untuk nurunin berat badan sama biar aku lancar pup sebenarnya. Tapi ternyata pas karena aku enjoy ngejalanin, aku udah turun berat badan sebenarnya dalam 6 bulan, tapi aku lanjutin aja terus sampai setahun, sampai akhirnya aku ketemu lagi sama objin. Terus aku nanya, kemarin katanya ada kista. Mana? Gitu. Katanya malah gitu. Jadi, udah nggak ada gitu. Ya, jadi secara nggak sengaja sih, tapi malah ya alhamdulillah banget. Aku bersyukur banget.